Enggak. Aku ngawal pemeriksaannya Mas Roy. Ngawal pemeriksaan Mas Roy sekitar apa itu yang menjadi. Aku nggak bisa buka secara detail ya, karena itu kan materi penyidikan ya. Boleh. Hanya yang pasti adalah Mas Roy membantah apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda, bahwa Mas Roy tidak sama sekali mengedit, merusak dokumen, mengubah dokumen elektronik. Ya, itu yang dibantah oleh Mas Roy. Terus soal pencemaran nama baik ataupun fitnah itu akan menjadi pertanyaan dalam penyidikan, Pak? Pencemaran nama baik dan fitnah itu kan dia bergantung kepada argumentasi ilmiahnya Mas Roy terhadap ijazah kan. Kalau argumentasi ilmiahnya terbukti kan berarti nggak ada pencemaran nama baik. Tapi kalau pencemaran nama baik itu didalilkan terhadap ijazah, sementara tadi juga kami mempertanyakan keberadaan ijazah dan sampai hari ini nggak kelihatan ada penyidik. Ya, sehingga menurut kami bukti-bukti yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya itu masih sumir ya, dalam menetapkan tersangka terhadap Mas Roy dan CS-nya. Terus ini tapi belum bisa diprediksi pemeriksaan sampai jam berapa nanti? Oh, kita belum bisa prediksi ya, karena masih berlangsung. Kebetulan kami gantian untuk istirahat ya. Jadi tadi yang mendampingi itu ada 5 pengacara, 3 masuk, kemudian 2 keluar dulu untuk istirahat. Jadi nanti mungkin di sini kami akan gantian lagi mendampingi. Sebagai pendamping, kira-kira ada prediksi nggak kemungkinan ini nanti sore apa dipersilakan pulang atau gimana? Kalau aku lihat nuansanya ya, ini nuansa ya, nuansa di Polda Metro Jaya, sepertinya harapan kita tidak ditahan itu akan terjadi. Akan terjadi. Kenapa? Karena ada tekanan publik yang begitu luar biasa ya, tekanan media juga luar biasa. Kemudian para pakar juga sudah banyak yang berpendapat, bersuara gitu kan, termasuk juga para pejabat gitu. Saya kira ini bagian dari kontrol publik terhadap penegakan hukum, sehingga saya nggak yakin hari ini penyidik akan mengambil satu risiko untuk menahan para tersangka gitu. Saya punya feeling ini tidak akan dilakukan penahanan. Bukan karena tidak cukup bukti. Kenapa? Bukan karena tidak cukup bukti. Bukan. Kalau sudah tersangka itu kan itu soal lain. Berarti kan penyidik meyakini ada bukti. Tapi kalau penahanan itu kan dasarnya berdasarkan pasal 21 ada syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektifnya pasal-pasal yang ditetapkan sebagai tersangka itu ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian ditakutkan atau dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana gitu kan. Nah, itu yang menurut saya sepertinya penyidik akan mempertimbangkan. Kalau total pertanyaan dari sampai tadi siang sudah berapa banyak? Mungkin aku belum bisa jawab dulu ya, karena itu materi penyidikan, nanti aja kita lihat terakhir pada saat penyidikannya udah selesai. Tapi intinya adalah tadi di jam istirahat mungkin sekitar hampir, kalau dikatakan ya hampir 50% lah pertanyaan udah dijawab gitu. Apa isi pertanyaan dalam penyidikan status sebagai tersangka dengan status kemarin sebagai terlapor? Apa pertanyaan? Gini, ada perbedaan ya di tahap penyelidikan di tahap penyidikan. Dan di tahap penyidikan sebelum penetapan tersangka itu juga berbeda ya. Karena ini sudah penetapan tersangka, tadi Mas Roy menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Jadi tidak ada pertanyaan yang tidak dijawab ya, kecuali hal-hal yang tidak relevan ya, peristiwa-peristiwa yang tidak punya korelasi dengan apa yang dituduh dilakukan oleh Mas Roy. Misalnya ada pertemuan-pertemuan dari TPUA ya kan, kemudian ada tuduhan-tuduhan dalam bentuk yang bukan berbasis pada hasil analisa ilmiah, nah itu tidak dijawab karena itu bukan kompetensinya untuk menjawab itu. Satu Pak, menurut Bapak apakah pasal-pasal yang dikenakan terhadap tersangka tersebut sangat-sangat relevan atau itu dipaksakan? Dan seperti yang kita tahu di pasal ITE itu ada seperti mentransmisikan. Nah itu gimana tanggapan Bapak? Menurut saya pasal-pasal yang diterapkan ini memang ada pasal-pasal beberapa klaster pasal penyeludupan. Ya, ada pasal-pasal yang disisipkan dan dipaksakan untuk masuk. Yaitu ada pasal 32, 35 Undang-Undang ITE kan terkait dengan pengusahaan dokumen elektronik, dan tadi sudah dibantah oleh Mas Roy. Tidak ada satupun perbuatan Mas Roy yang merusak
dokumen elektronik ijazah Pak Jokowi, nggak ada. Ya, jadi tuduhan itu tidak tepat dan tuduhan itu adalah tuduhan palsu. Kalau seperti mentransmisikan itu relevan nggak? Ya itu sama itu, mentransmisikan, kemudian mengubah, mengedit, itu kan unsur-unsurnya kan seperti itu. Ya kan? Jadi Pak Roy juga mentransmisikan. Kan mentransmisikan itu kan harus dokumen asli kemudian dikatakan dokumen palsu atau dokumen palsu dikatakan dokumen asli. Sementara kan yang menjadi basis penelitian ilmiahnya Mas Roy ini kan adalah ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi dan itu tidak diedit tapi dianalisis. Harusnya Dian Sandi ditetapkan sebagai tersangka, bukan Mas Roy dengan pasal itu loh, pasal transmisikan dokumen elektronik. Ya, karena yang mengunggah dan menjadikan polemik ini kan Dian Sandi. Kenapa Dian Sandi nggak ditetapkan sebagai tersangka? Kenapa Mas Roy? Ya kan? Ya. Itu kemudian kami sebut itu pasal penyeludupan. Artinya pasal yang dipaksa-paksakan untuk masuk, ya kan? Dan kalau secara general kalau kita lihat secara umum, pasal-pasal yang sebetulnya dipakai itu kan harusnya fokus kepada pasal 310, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE, yaitu pencemaran nama baik dan fitnah menggunakan transaksi elektronik. Tapi ancaman pidananya kan di bawah 5 tahun, ya kan? Sehingga disisipkan pasal-pasal penuntutan ini barangkali tujuannya adalah untuk menjadi dasar penahanan, gitu. Padahal pasal-pasal tersebut sangat tidak relevan dengan suatu peristiwa hukum yang diduga itu adalah peristiwa pidana. Harusnya kan ada relevansinya dong. Tapi kalau nggak ada relevansinya, ya buat apa dipasang? Tapi kan nanti ada pendukungnya ngomong, ya buktikan saja di pengadilan kan begitu kan? Ya ini bukan soal pembuktian di pengadilan. Memang semua kan dibuktikan di pengadilan. Tapi kan kita bicara soal penerapan pasal yang profesional, karena harus memenuhi kualifikasi delik namanya. Ya kan? Kalau kita selalu mengatakan nanti diuji di pengadilan, ya mending pakai aja semua pasal dalam KUHP. Semua pasal dipakai aja sebagai dasar penetapan tersangka. Pasal-pasal di luar undang-undang KUHP juga dipakai aja. Untuk memberatkan, untuk memberatkan. Ya, artinya kalau penerapan hukum seperti itu kan berarti penerapan hukumnya kan nggak profesional dong, ya kan? Tidak due process of law namanya. Aku hanya bilang itu pasal-pasal penyeludupan dan sangat tidak relevan, tidak profesional dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas penegakan hukum. Apakah ada langkah selanjutnya untuk memproses si Pak Dian Sandi itu? Karena dia yang pertama kali menyebarkan file ijazah tersebut. Kalau ijazah itu kemudian dianggap tidak benar atau itu bukan mewakili ijazah Pak Joko Widodo, maka sebenarnya penerapan pasal 32 dan 35 itu nggak tepat. Kalau ijazah itu dari awal memang ditolak, ya kan, dinegasikan. Artinya ijazah itu bukan mewakili ijazah asli Pak Jokowi. Tetapi kemudian ketika dianggap atau dituduh mengedit, berarti sebenarnya barang bukti itu benar dong. Karena kan terhadap dokumen asli dikutak-atik, diedit seolah-olah menjadi palsu. Paham kan maksudnya? Paham ya? Jadi konstruksi logika hukumnya, kalau ininya nggak tepat, dokumennya nggak tepat, maka sebenarnya tidak bisa diterapkan pasal 32 dan 35 terhadap Mas Roy. Harusnya diterapkan kepada Dian Sandi, karena dialah yang mengupload dan mentransmisikan, ya kan? Karena dokumen itu tidak pernah dianggap benar, berarti perbuatannya Mas Roy mengubah satu dokumen asli menjadi dokumen palsu kan tidak terpenuhi dong. Berarti terbantahkan itu dengan sendirinya. Gitu. Tapi kenapa kemudian dipaksakan? Ya hanyalah kepada yang punya otoritas. Begitu. Nah, kami menyayangkan kenapa Dian Sandi nggak ditetapkan sebagai tersangka. Berarti ada kemungkinan untuk melaporkan Dian Sandi. Oh, ya bisa. Dian Sandi bisa dilaporkan oleh para tersangka. Sangat dimungkinkan untuk dilakukan laporan balik. Ya. Kalau tergantung dari hasil pemeriksaan nanti, Kenapa? mungkin menunggu hasil dari pemeriksaan. Ya, bisa jadi. Kita tunggu hasil pemeriksaan hari ini ya. Saya nggak bisa memastikan secara 100% apakah tidak ditahan, tapi feeling saya mudah-mudahan hari ini. Bang, satu lagi Bang, sebagai bagian dari tim kuasa hukum mendikasi RRT sebagai tersangka, ada nggak langkah-langkah hukum yang misalkan pra-peradilan yang masyarakat tanyakan, netizen tanyakan, ada nggak langkah-langkah
langkah-langkah hukum itu sudah dipikirkan dan sudah didiskusikan ya, opsi-opsi ya. Cuman karena hari ini baru pemeriksaan sebagai tersangka ya, jadi opsi-opsi itu belum dipilih. Jadi sangat bergantung opsi-opsi itu diambil atau tidak pada hasil pemeriksaan hari ini ya, apakah ditahan atau enggak. Tentu itu akan menentukan langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh tim kuasa hukum ya, secara tepat gitu. Jadi semua masih sangat bergantung pada hasil pemeriksaan hari ini, apakah ditahan atau tidak ditahan. Opsinya bergantung pada hasil pemeriksaan. Baik, terima kasih Bang Gopur.